Halo guys, assalamualaikum. Ini sekarang di tempat saya lagi sore nih. Jadi di video ini kita akan berbicara tentang pohon bidara. Nah ini pohon bidara. Ini depan rumah saya. Bidaranya gede banget, udah besar. Jadi pohon bidara ini emang ditanam sesuai anjuran Rasul, agar umat Islam menanam pohon bidara minimal satu di rumah, di depan rumahnya. Tanaman bidara ini kalau di dalam Islam menurut hadis Rasulullah, ini tanaman yang ditakuti oleh jin. Jadi tanaman ini maka direkomendasikan ditanam depan rumah. Ini tanaman ini memang ditakuti oleh jin. Ini pengalaman dengan anak saya sendiri yang pernah mengalami gangguan. Jadi penyembuhannya memakai daun bidara ini. Ya, kita lihat lagi yuk yang di sebelah sana. Soalnya ada beberapa jenis bidara. Nah ini pohon bidara teman-teman ya. Ini udah besar sekali. Udah sampai wah ke atas sana. Ini saya tanam memang pas di depan rumah. Ini udah sangat besar. Udah berapa tahun ya? Kalau nggak salah ini umurnya ada hampir 2 tahun. Memang sengaja saya kembangkan untuk bibit. Dan di sini sudah mulai berbunga. Ya udah bukan ini yang memang udah berbunga, bola-balik ya berbuah. Nah, ada bedanya bidara. Apakah buahnya bisa dimakan? Bukan. Ini buah tidak bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan sejenis bidara. Ya dari bidara juga. Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, ini tanaman putsa atau apel India atau bidara Cina. Ini bedanya dengan bidara tadi adalah ini buahnya bisa dimakan dan besarnya kan segini, ya bisa dimakan buahnya. Kemudian untuk yang tadi, kalau bidara yang pertama itu kan buat ru'yah. Ru'yah itu misalnya kita mengalami gangguan dari bangsa-bangsa halus. Nah itu dipakai untuk penyembuhannya atau juga untuk mencegah. Maka sekarang di Bontang sendiri banyak toko-toko yang toko-toko yang menanam pohon bidara di depan tokonya. Tapi bukan yang ini. Kalau ini buahnya untuk dimakan. Kalau bidara yang saya bilang tadi, dia tidak untuk dimakan. Buahnya kecil dan rasanya ya nggak enak. Nah ini kawan-kawan, ini bidara yang buat ru'yah ya. Lihat durinya, lihat duri-durinya tajam banget. Ini sangat berduri. Jadi pohon bidara ini yang kalau untuk manfaat dan kegunaannya di Google banyak. Jadi teman-teman bisa searching di Google, manfaat untuk kesehatan juga ada. Tapi yang pernah saya alami pribadi itu dipakai untuk mengobati anak saya yang ngalamin gangguan kesambet lah ya waktu di sekolahnya. Jadi kalau dalam Islam ini bidara ini buat ru'yah. Caranya tadi itu misalnya kemarin anak saya sempat urut, dia pakai daun bidara. Daunnya syaratnya harus ganjil 3, 5, 7, 9, 11, 3, pokoknya angka ganjil. Daunnya aja diurutkan. Itu ketika diurutkan itu matanya mendelik. Ya
yang model itu bukan dia, bukan anak saya, tetapi ya si yang jin yang masuk tadi. Kemudian anak saya juga saya minumkan dan berdarah ini, jadi cukup direbus airnya, terus airnya diminumkan. Ya sama, tetap ganjil juga jumlahnya. Ada juga untuk mandi bayi, supaya bayi itu nggak ada gangguan. Ya namanya bayi pasti sering diganggu ya, diganggu dengan, karena bayi itu masih lembut. Terus juga untuk mandi jenazah, itu kalau dalam hadis seperti itu. Jadi selain buat mandi bersih, untuk pengobatan. Nah, bidara ini emang wah tajam sekali. Jangankan makhluk halus, yang makhluk beneran aja, wah kena durinya ampun. Nah, kalau yang ini tadi, inilah namanya putsa atau namanya apel India. Beda, ini buahnya bisa dimakan. Lucu dong. Masih keras. Masih keras. Ini masih mentah. Dia jadi gini. Ini bisa segede bola pingpong. Ini bibit ini kami datangkan dari Jawa. Jadi begini teman-teman. Ini kan nama lainnya bidara Cina. Kalau yang tadi di sana bidara Arab. Ya di sana yang buat ngeruqyah. Tapi kalau ini enggak. Beda. Ini namanya putsa atau apel India. Nah, untuk ini bibit-bibit ini kami datangkan dari Jawa. Jadi dari sana itu tanaman ini diokulasi. Nah, batang bawahnya ini bidara Arab. Yang ini sambungannya ini putsa atau apel India, karena dia memang sejenis. Cuma untuk diperhatikan, jika teman-teman beli tanaman ini dimanapun berada, ini bidaranya tumbuh. Nah, bidara ini jangan dibesarin. Ini harus dihilangkan, dimatikan. Kenapa? Pertanyaan kan pasti kenapa? Kenapa dihilangkan? Karena kalau ini juga tumbuh bidaranya. Ini rumput ini. Nah, ini bidaranya tumbuh. Tuh, durinya tajam. Ini sambungan. Nah, ini sambungannya. Lihat ya. Ini batang ini tumbuh. Ini harus dimatikan. Dipotong. Karena jika tidak dipotong, ini akan membesar, dan kalau dia besar akan menjadi gulma. Jadi ininya bakal kalah, bakal mati. Gitu cara ngontrolnya. Jadi tanaman-tanaman yang okulasi itu harus dikontrol. Kadang batang bawahnya, pangkalnya ini tumbuh yang bukan tanaman yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Ini putsa pada berbuah semua nih. Berbuah semua, ini di polybag aja. Dan pokoknya nyenengin. Ini benar-benar apel tropis, apel yang untuk dataran rendah. Jadi ini namanya apel India. Atau ada nama lainnya, bidara Cina. Kalau ini bidara Arab. Beda. Durinya pun tajam sekali. Ini yang biasa buat ruqyah.
Ada uniknya dari pohon bidara ini. Jika daunnya kita petik, dia akan tumbuh lagi semula di sini. Berbeda dengan tanaman yang pada umumnya. Jadi jika dipetik gini, aduh, durinya mak. Nah, ini dipetik, dia akan tumbuh lagi di sini, plek tumbuh. Ini dulu ada prakisah nyata bener. Jadi ini toko pancing, ya dia mengalami gangguan. Ya ada orang iri lah ya. Bidaranya itu tiba-tiba menguning, tapi tidak mati. Akhirnya dia bacakan sesuatu kalau habis sholat subuh, dititipkan ke air, airnya buat nyiram si pohon bidara tersebut. Alhamdulillah bidaranya berangsur membaik. Jadi bidara itu kuning, bukan kering, tapi emang cuma menguning aja, kembali hijau semula. Jadi toko itu sempat diganggu, dan ini sebagai indikator sih, bukan penangkal ya. Jadi ketika diserang, ini yang melawan tuh ini dulu. Diserang halus-halus seperti itu, di taman bidara ini yang diserang duluan. Sama seperti kakak ipar saya yang di Bogor, warungnya itu diserang, bidaranya mati, benar-benar mati. Ya, yang nyerang lebih besar. Ya, walau alam, tapi karena memang ini sudah ada hadisnya, tanaman bidara itu tanaman yang tidak disukai atau dibenci oleh jin. Ini. Jadi teman-teman dimanapun berada, usahakan menanam bidara di rumahnya, minimal satu aja tanam di rumah. Karena itu ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Oke? Kayaknya cukup penjelasan saya mengenai tanaman bidara dan juga apel India. Sampai ketemu lagi dengan saya di channel Hadi Saputro di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.